channel aku Asi Perdana. Di video aku kali ini aku mau kasih tahu cara menanam pakcoy. Yuk tonton videonya. Nah teman-teman, yang pertama kita siapkan rock wool. Jadi rock wool itu seperti ini. Nah ini kita potong dulu. Ini aku potong bagian kayak gini. Jadi kira-kira aja ketebalannya ya. Ini kita potong dulu. Aku ambil bagian segini dulu. Ini ketebalannya aku kira-kira aja ya teman-teman, ya sekitar 2 cm lah ya. Kemudian aku potong dua seperti ini. Nah ini kita bentuk seperti dadu-dadu kecil ya. Nanti aku contohin seperti yang aku potong-potong di video ini. Oke, udah selesai. Jadi bentuknya tuh seperti segi empat kayak gini ya, seperti dadu kayak gini. Jadi ini kira-kira aja. Nah ini kita susun posisinya itu sesuai ketinggian ya. Jadi ini kita ukur ratain dulu. Nanti di tengahnya itu kita kasih lubang untuk memasukkan bibit pakcoynya. Oke teman-teman, kalau posisinya udah pas, kita tinggal bolongi aja bagian tengahnya kayak gini. Ini bisa pakai lidi atau tusuk gigi ya. Jadi lubangnya kecil aja kayak gini. Nah ini posisi rock woolnya itu lebih kita pilih yang agak tinggi ya. Jadi kita atur aja. Kalau kita udah potong bentuk dadu gitu. Nah ini kita bolongi semuanya. Nanti habis ini baru kita masukkan bibit pakcoy. Ini semuanya udah aku bolongin. Nah ini aku siapkan air. Ini nggak wajib ya, ini sekedar mau aku aja. Aku pengen bibitnya aku basahin, tapi ini nggak wajib. Nah ini aku pakai bibit cap panah merah kayak gini bungkusnya. Ini aku beli di Shopee. Aku lupa harganya berapa. Nah ini aku masukin ke dalam air ini sedikit aja, kira-kira aja. Jadi bibitnya tuh bener-bener kecil-kecil banget kayak gitu ya teman-teman. Jadi lubangnya itu kecil aja. Nah ini kita rendamnya sebentar aja. Sebenarnya nggak wajib sih dari bungkus langsung masukin juga nggak apa-apa. Aku lebih enak aja ini dimasukin air. Jadi tinggal ambil kayak gitu. Posisinya basah kan dia lebih menempel ke jari kita. Jadi kita enak untuk memasukkan ke dalam lubangnya. Jadi ini kita masukkan satu persatu ke dalam lubang yang udah kita siapkan. Ini bibitnya kita hanya masukin satu-satu ya. Jadi satu bibit itu kita masukin di satu tempat. Ini nggak boleh dimasukin sekali 2 bibit karena akan menghambat pertumbuhannya. Nah habis itu kita masukkan ke dalam karena kita pastikan bibitnya itu udah masuk ke dalam ya, biar dia nggak keluar gitu. Nanti tumbuhnya juga maksimal. Oke teman-teman, kalau udah selesai ini kita susun di satu wadah. Aku pakai wadah kayak gini. Jadi terserah pakai wadah apa aja. Yang penting cukup untuk disusun semua tanaman pakcoy yang kita masukkan tadi. Kemudian aku siapkan air. Ini airnya air biasa ya teman-teman. Jadi aku semprotin ke seluruh rock woolnya karena pakcoy ini sifatnya harus selalu lembab. Kenapa aku nggak langsung siram air? Karena ini jangan terlalu sampai basah banget kayak penuh air gitu. Jadi sekedar kita itu kayak lembab aja gitu. Nah aku sarankan lebih enak kita pakai semprotan kaca kayak gini ya. Nah ini kita taruh di tempat ini hanya sampai 1 minggu aja ya teman-teman. Nah ini sudah lembab semua nih, jadi kalian bisa raba ini semua rock woolnya itu udah lembab
kayak gini. Kenapa ini jangan terlalu basah kayak kesiram air gitu, karena takut nanti bibitnya akan busuk. Jadi sekedar aja pakai semprotan kayak gini. Kenapa aku sarankan pakai semprotan kayak gini? Kita bisa menyemprotnya itu nggak terlalu banyak, jadi kira-kira lembab aja kayak gitu. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong plastik hitam kayak gini. Jadi ukurannya harus besar agar semuanya tertutup. Ini kita hanya menggunakan plastik ini untuk 1 malam aja. Kenapa? Dengan tujuan agar si bibit itu lebih cepat pecah atau cepat berkembang ya, karena posisinya gelap. Tapi ini hanya kita lakukan selama 1 malam aja. Kita usahakan tertutup rapat dan ini udah siap. Oke teman-teman, setelah tumbuh tunas seperti ini, kita boleh jemur di bawah matahari. Kemudian setelah tumbuh bagian daun kedua atau daun majemuk, baru kita masukkan ke media tanam. Nanti aku kasih tahu videonya untuk buat media tanamnya. Nah, ini saran aku, ketika rock woolnya itu sedikit kering, kita harus rajin menyemprotnya. Jadi harus posisi selalu lembab ya teman-teman. Nah teman-teman, ini contoh tumbuh daun kedua atau daun majemuk. Nah kalau udah posisi kayak gini, kita udah siap tanam di media tanamnya. Oke, lanjut, aku buat media tanam. Jadi ini pakai jenis kayak styrofoam. Jadi kalian potong 2 kayak gitu kalau bagian tinggi. Jadi sesuai dengan ukuran gelasnya. Nanti aku kasih tahu gelasnya. Jadi ini kita bolong bagian atasnya itu jadi 8 bagian. Jadi ini posisinya jangan terlalu rapat ya teman-teman. Nah, untuk bolongnya itu kita pakai gelas plastik yang kayak gini. Ini loh teman-teman, ini plastik kayak gini. Jadi kalian masukin aja atau pukul aja bagian atasnya ini apa plastik. Nah, kita garisin, kemudian kita bolongi pakai pisau. Kemudian di gelas plastiknya ini aku bolongi pakai solder atau paku panas. Jadi posisinya itu jaraknya kayak gini, di bawahnya juga. Dan jangan lupa kita kasih kain flanel ya. Jadi panjang, potong panjang kayak gitu, dan posisinya harus panjang dan pendek sebelah. Nah, kain flanel ini dengan tujuan agar air di bawah itu meresap ke atas. Jadi dia itu menyalurkan air di bawah ke tanaman ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan kantong plastik hitam. Ini aku pakai kantong plastik sampah yang lebar, jadi potong segi 4. Nah, kita sesuai ukuran kotaknya kayak gini, kita rapiin. Nah, di sini biar rapi aku kasih lem ya atau isolasi. Jadi rapet kayak gini, jangan sampai ada celah bocor air biar dia nggak lemes ke styrofoamnya. Kemudian kalau udah siap kayak gini, kita tinggal isi airnya. Jadi sistem hidroponik yang kita pakai itu sistem sumbu atau sistem wick ya teman-teman. Selanjutnya kita isi air sebanyak 6 liter. Biar nggak salah, kalian bisa isi pakai gelas ukur ya. Jadi ini kita isi pakai air biasa sebanyak 6 liter atau 5 liter aja. Teman-teman, kalau udah selesai, ini aku coba pakai alat pengukur untuk kepekatan air. Ini totalnya 32. Jadi ini mau kita jadikan 800 atau 1000. Nah, untuk mengukur kepekatan air ini belum dikasih nutrisi, itu nggak wajib ya teman-teman. Jadi ini aku sekedar aja. Kalau udah, kita tinggal masukkan nutrisi AB mix atau sejenis pupuk AB mix. Jadi pupuk A dan B itu digabung jadi satu. Nah, nanti kita akan ukur lagi kepekatannya. Oke teman-teman, kalau kalian tidak punya alat ukur atau TDS seperti ini, jadi kalian bisa pakai alat ukur standar biasa. Ini contoh nutrisi AB mix yang udah dikasih air. Aku akan videoin yang belum dikasih air, jenis nutrisinya seperti ini. Nah teman-teman, jadi AB mix ini dalam bentuk butiran itu, jadi belum dicampur air, itu dia bungkusan kayak gini. Ini ada keterangan untuk penggunaannya. Jadi ini ada keterangan juga. Jadi berat 250 gram itu kita kasih hanya 500 ml. Jadi kalau 500 gram itu kita pakai 1 liter atau 1000 ml. Nah, ini aku mereknya ini, kalian bisa cari aja. Nah, ini udah dicampur air.
Ini 250 dikasih air hanya 500 ml aja, udah dicampur. Jadi yang A itu yang gelap, yang B itu yang bening. Nah, untuk cara ukur yang standar itu kita hanya pakai suntikan kayak gini. Nah, ini perbandingannya untuk 1 liter air yang kita masukkan di tempat itu, kita masukkan 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Jadi untuk 1 liter ya teman-teman, 1 liter air itu kita menggunakan nutrisi A dan B mix itu, yang A 5 ml, yang B itu 5 ml aja. Jadi kalian bisa hitung kalau 5 liter air. Sini aku sarankan biar kalian gak sulit untuk menghitungnya, kalian bisa pakai spet atau suntikan yang 5 cc atau 3 cc, karena untuk 1 liter air itu kan kita membutuhkan 5 ml. Jadi kalian bisa mengukur dengan suntikan. Karena ini 0,5 jadi aku sedikit banyak untuk memasukkannya, tapi saran aku kalian bisa pakai suntikan yang ukurannya lebih besar atau seperti 5 cc ya, 5 ml atau 5 cc. Nah, ini bisa beli di apotek terdekat. Teman-teman, jika kalian pakai suntikannya 5 cc atau 5 ml, kalian cukup masukkan 5 kali nutrisi A dan 5 kali nutrisi B untuk 5 liter air ya, jadi nggak sulit. Oke, ini aku udah selesai. Teman-teman, aku kasih contoh, aku menggunakan alat TDS lagi atau kepekatan air. Lihat airnya sudah menjadi 886 setelah dikasih nutrisi AB mix. Tapi kalian nggak wajib untuk menggunakan atau mempunyai alat ukur ini. Jadi sekiranya kalau udah dimasukkan nutrisi AB mix tadi udah cukup, udah sesuai ya teman-teman kadar airnya. Jadi nggak harus beli kok. Nah, jadi ini aku udah selesai dan aku pasang penutupnya yang udah dilobangi tadi. Kemudian kita masukkan cangkir yang kita udah buat tadi. Jangan lupa kain flanelnya itu harus posisinya menyentuh air ya teman-teman, jadi panjang sebelah. Nah, ini untuk mengalirkan air di bawah ke tanaman. Jadi istilahnya untuk saluran ya. Nah, ini aku pastikan kain flanelnya basah ya teman-teman, menyentuh air bawah. Nanti dia akan naik ke atas. Nanti airnya itu akan merambat ke atas sehingga mengenai tanaman pakcoynya. Kayak gitu. Oke, udah selesai. Selanjutnya aku tinggal masukkan tanaman pakcoy yang udah tumbuh 2 daun majemuknya atau kayak gini. Jadi udah tumbuh daun hijau kayak gini. Ukuran segini, ini sekitar 1 minggu ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan satu-satu ke dalam lubang ini. Jadi jaraknya itu jangan terlalu rapat, karena saat dia udah tumbuh besar itu nanti akan mekar ya teman-teman. Jadi jaraknya itu satu tempat segi 4 ini aku hanya mendapatkan 8 lubang aja. Jadi nanti tumbuhnya akan rapi dan perkembangannya akan bagus. Oke, jadi ini ditaruh di bagian tengah-tengah kain flanelnya ya teman-teman, kayak gini di bagian tengahnya ini, agar flanel yang ada air dari bawahnya itu terkena rock wallnya. Jadi rock wallnya itu akan basah dari air flanel yang mengalirkan air di bawah ke atasnya. Jadi kain flanelnya itu hanya untuk menyalurkan aja ya teman-teman. Jadi air di bawahnya itu akan naik ke atas sehingga menyentuh rock wallnya. Nah teman-teman, kalau tanaman pakcoy yang udah kita pindahin ini kita sudah bisa tanam di bawah matahari ya. Jadi tiap hari kita jemur di bawah matahari. Nah, ini posisinya lihat, ini kain flanelnya udah basah. Nah, ini kita tunggu sampai panen. Biasanya panennya itu 1-2 bulan. Jadi selama 1-2 bulan itu kita cek air di bawah. Kalau sekiranya sedikit berkurang, kita masukkan air yang baru dengan hitungan ditambah 1 liter air itu kita masukkan nutrisi AB mixnya itu 5 ml ya teman-teman. Nah, ini udah mau panen, ini udah tumbuh. Jadi kalau dia jaraknya itu nggak rapat, jadi dia tumbuhnya itu bagus kayak gini. Nah teman-teman, jadi untuk tanaman pakcoy kayak gini
Kita nggak perlu menyiram pakcoynya di bagian atas karena air di bawah, nutrisi di bawahnya udah ngalir ke atas. Nah lihat aja kalau udah besar kayak gini, akarnya udah langsung menyentuh nutrisi air di bawahnya ya. Dan ini sudah siap panen. Dan ini panennya itu 1 sampai 2 bulan. Nah ini aku tanam baru, ini udah 1 minggu. Nanti ini aku panen, akan aku pindahkan di tempat ini. Jadi ini aku mau panen dulu. Nah ini subur banget kan teman-teman. Nah jaraknya juga udah pas, jadi dia daunnya itu berkembang dan mekarnya itu sempurna. Tuh ini akarnya. Kalian harus cek ya, daunnya ini suka dimakan belalang. Jadi bolong-bolong kayak gini itu dimakan belalang hijau. Jadi tiap pagi itu belalang selalu ada. Karena ini kita nggak pakai bahan kimia, jadi sering ada belalang. Tapi nggak apa-apa sih, karena gigitan belalang itu pertanda itu tanaman kita itu non kimia. Oke teman-teman, ini udah siap. Aku siap panen dulu. Nah untuk panennya kalian cukup siapkan pisau aja atau patahin aja bagian tangkainya. Jadi aku contohnya ya, ini yang kita lepaskan pakcoy yang udah besar di bagian atasnya. Ini aku coba pakai pisau, jadi dia lebih keras. Nah teman-teman lihat nih, dia mekar sempurna kan dan cantik banget. Ini bisa kita jual atau buat makan sendiri, tapi kami ini untuk makan sendiri ya, karena kami sekeluarga suka pakcoy. Jadi ini aku mau bagi-bagiin ke ibu dan ibu mertua aku. Nah cara kedua, kalian cukup patahkan aja bagian bawahnya kayak gini, lebih mudah tuh. Jadi saran aku panennya itu cukup dicabut dan dipatahkan aja. Oke teman-teman, sekian video aku. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like this video, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.